Hutan Kalimantan membentang luas di hadapan Randy dan Bimo, menghadirkan tantangan yang selama ini mereka cari. Dengan ransel berat dan kamera tergantung di leher, mereka melangkah masuk ke belantara hijau yang belum tersentuh peradaban modern. "Kita benar-benar sendirian di sini," gumam Bimo sambil menyesuaikan topinya. "Itu yang kita cari, kan?" jawab Randy. Matanya berbinar menatap langit yang mulai meredup. Mereka adalah petualang sejati, selalu mengejar tempat-tempat yang belum banyak dijamah manusia. Namun, ekspedisi kali ini berbeda. Bukan sekadar berburu pemandangan indah atau fenomena langit yang langka. Mereka sedang mencari kebenaran tentang legenda desa yang menghilang. Seorang pria tua di desa terakhir yang mereka lewati sudah memperingatkan mereka. "Jangan teruskan perjalanan ke arah itu," katanya dengan nada serius. "Desa itu tidak pernah benar-benar hilang, tapi mereka yang menemukannya tidak pernah kembali." Namun, rasa penasaran Randy dan Bimo lebih besar dari ketakutan. Mereka mengabaikan peringatan itu dan terus melangkah. Seiring sore bergulir menuju senja, hutan semakin lebat. Pepohonan menjulang tinggi, menciptakan lorong alami yang seakan menuntun mereka semakin dalam. "Menurut peta, kita harusnya sudah dekat," ujar Randy, menatap kompas di tangannya. Bimo meneguk air dari botolnya, lalu mengangguk. "Kalau memang desa itu pernah ada, seharusnya kita bisa menemukan jejaknya." Namun, saat langkah mereka semakin jauh ke dalam hutan, atmosfer di sekitar mulai berubah. Suara burung yang sejak tadi menemani mereka mendadak menghilang. Hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin yang tersisa. Lalu, mereka melihatnya. Di antara celah pepohonan, samar-samar tampak bayangan bangunan tua, tertutup lumut dan hampir menyatu dengan alam. Bimo menatap Randy dengan tatapan penuh antusias. "Sepertinya kita menemukannya." Namun, jauh di dalam hutan, sesuatu seakan ikut memperhatikan mereka. Randy dan Bimo melangkah lebih dalam menuju deretan bangunan yang tersembunyi di antara pepohonan besar. Rumah-rumah kayu itu nyaris roboh, tertutup lumut dan akar yang menjalar seperti tangan-tangan halus yang berusaha menelan sisa-sisa desa ke dalam bumi. "Ini bukan sekadar desa yang ditinggalkan," ujar Bimo, suaranya lebih pelan dari biasanya. Randy mengangguk. Udara di sekitar mereka terasa berat, seolah dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar jelas di antara keheningan yang mencekam. Mereka mulai menjelajahi rumah-rumah itu. Beberapa di antaranya masih berdiri tegak meski atapnya sudah runtuh, sementara yang lain nyaris rata dengan tanah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya perabot kayu lapuk, sisa-sisa gerabah, dan jejak waktu yang membisu. Saat menyusuri sebuah jalan setapak yang tertutup semak, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Pada batang pohon besar di tengah desa, terdapat ukiran-ukiran simbol yang tidak mereka kenali. Polanya rumit, berbentuk lingkaran yang saling bertaut dengan garis-garis yang mengingatkan pada mantra kuno. Beberapa simbol terlihat lebih baru dibandingkan yang lain, seolah ada seseorang yang masih menorehkannya dalam beberapa tahun terakhir. "Kau tahu artinya?" tanya Bimo, mengusap salah satu ukiran dengan jemarinya. Randy menggeleng. "Tapi ini bukan sekadar hiasan biasa. Sepertinya bagian dari ritual." Mereka melangkah lebih jauh dan menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Di dekat sebuah rumah yang sudah ambruk, ada susunan tulang-tulang hewan yang ditata dalam pola melingkar. Tengkorak-tengkorak kecil bertumpuk di tengahnya. Sebagian masih memiliki sisa daging yang mengering. Bimo menahan napas. Ini bukan hasil kerja alam. Ini semacam sesajen. Sebuah ranting patah di belakang mereka. Mereka berdua serentak berbalik, menatap ke arah rimbunan pohon. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan hutan yang semakin gelap. Namun, Randy merasakan sesuatu yang aneh. Sejak tadi, dia merasa ada mata yang mengawasi mereka. Senja merambat cepat, dan kegelapan mulai merayap di antara pepohonan raksasa yang mengelilingi desa. Randy dan Bimo memutuskan untuk berkemah di tengah desa, di dekat rumah yang masih cukup kokoh untuk dijadikan tempat berteduh. Mereka menyalakan api unggun kecil, mencoba mengusir udara dingin yang tiba-tiba menusuk lebih dalam dari seharusnya.
Hutan yang sebelumnya penuh suara alam kini terasa mati. Tidak ada hewan malam yang bersuara, hanya kesunyian yang terlalu janggal. "Kau merasakan sesuatu yang aneh?" tanya Bimo pelan. Randy mengangguk. "Dari tadi, seperti ada yang mengamati kita." Bimo menghela napas, mencoba mengusir kegelisahan. "Mungkin cuma perasaan kita saja." Namun, tak lama kemudian, suara itu datang. Suara samar, seperti seseorang menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Randy dan Bimo saling berpandangan. Mereka tidak berkata apa-apa, tetapi keduanya tahu bahwa suara itu bukan berasal dari angin. Tiba-tiba, di sudut matanya, Randy menangkap bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Seperti seseorang atau sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. "Bimo, kau lihat itu?" Bimo menoleh, matanya menyipit, mencoba menembus kegelapan. Api unggun berkedip-kedip, seolah ikut merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Lalu, suara lain terdengar, erangan panjang yang serak, seperti napas seseorang yang kehabisan tenaga. Suara itu datang dari arah rumah-rumah tua, menggema di udara dingin yang semakin menusuk. Bimo menggenggam senter dengan erat. "Aku rasa kita harus masuk ke dalam rumah." Tanpa membuang waktu, mereka berdua beranjak masuk ke dalam rumah tua yang mereka pilih sebagai tempat berlindung. Begitu pintu kayu tua itu tertutup di belakang mereka, suara-suara itu mendadak hilang. Namun, keheningan itu justru lebih menakutkan. Randy menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar sesuatu di luar. Seolah sesuatu atau seseorang berdiri di luar, menunggu mereka membuka pintu. Randy dan Bimo berdiri membeku. Jantung mereka berdegup liar. Tidak mungkin ada orang lain di desa ini, tidak setelah bertahun-tahun tempat ini ditinggalkan. Randy meraih pisau lipat di sakunya, sementara Bimo menggenggam senter erat-erat. "Apa kita harus buka?" bisik Bimo. Randy menggeleng cepat. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Lalu, tanpa peringatan, angin dingin menerpa masuk melalui celah-celah dinding rumah kayu, membuat api unggun kecil mereka meredup. Aroma busuk yang samar tercium di udara. Bimo mengarahkan senternya ke sudut ruangan dan matanya tiba-tiba membelalak. "Randy, lihat itu." Di lantai kayu yang lapuk, ada sesuatu yang tidak mereka sadari sebelumnya. Sebuah celah sempit berbentuk persegi, nyaris tertutup debu dan tanah. Randy berjongkok dan menyapu debu yang menutupi papan kayu tersebut. Itu bukan sekadar lantai biasa. Ada pegangan besi kecil di tengahnya. "Ini pintu ke ruang bawah tanah," gumam Randy. Tanpa berpikir panjang, Bimo menarik pegangan itu dengan sekuat tenaga. Pintu kayu tua itu terbuka dengan bunyi decitan panjang yang menusuk telinga, mengungkapkan tangga batu yang mengarah ke kegelapan di bawah. Udara dari dalam ruangan itu lebih dingin dan lebih pekat dengan bau busuk. Randy menyalakan senter dan mengarahkannya ke bawah. Yang mereka lihat membuat tenggorokan mereka mengering. Dinding-dinding ruang bawah tanah itu dipenuhi simbol-simbol aneh yang sama seperti yang mereka lihat di pohon besar di luar. Namun, yang lebih mengerikan adalah lantainya. Penuh dengan tulang belulang manusia yang berserakan. Beberapa masih terbungkus sisa-sisa kain yang sudah membusuk. "Lihat ini." Bimo menunjuk sesuatu di sudut ruangan. Sebuah meja batu besar berdiri di sana. Di atasnya terdapat bekas noda hitam pekat yang sudah mengering. Randy menelan kekhawatiran yang semakin membengkak di dadanya. Ini bukan sekadar desa yang ditinggalkan. Bimo mengangguk pelan. Ini tempat ritual tumbal manusia. Tiba-tiba, suara dari atas membuat mereka membeku. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan di lantai kayu di atas mereka. Randy dan Bimo menahan napas. Tubuh mereka membeku di antara tumpukan tulang belulang. Cahaya senter di tangan Randy sedikit bergetar, memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding ruang bawah tanah yang dipenuhi simbol misterius. Langkah kaki itu berhenti tepat di atas mereka. Bimo meremas lengan Randy, memberi isyarat untuk tetap diam. Namun, kengerian yang mereka rasakan semakin nyata. Udara di dalam ruangan ini seakan semakin menekan, membuat napas terasa lebih berat. Lalu,
suara itu datang. Sebuah erangan panjang, seperti seseorang yang kesakitan, menggema di seluruh ruangan. Randy merasakan bulu kuduknya meremang. Itu bukan suara manusia biasa. Tiba-tiba, suara kayu berderak terdengar dari atas, seolah sesuatu sedang membungkuk dan menempelkan wajahnya ke celah pintu ruang bawah tanah. Bimo menatap Randy dengan wajah pucat. Perlahan, mereka berjalan mundur, mencari sesuatu yang bisa dijadikan tempat berlindung. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sesuatu terjadi. Pintu ruang bawah tanah tiba-tiba terbanting tertutup dengan suara keras. Cahaya senter berkedip sesaat, lalu mati. Kegelapan pekat menyelimuti mereka. Bimo mengutuk pelan, mencoba menyalakan kembali senternya, tapi tangannya gemetar. Randy mengeluarkan ponselnya, menggunakan cahaya redupnya untuk menerangi sekeliling mereka. Dan saat itulah mereka melihatnya. Di sudut ruangan, di antara tumpukan tulang belulang, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sebuah sosok samar, tubuhnya kurus kering seperti mayat yang telah lama membusuk, perlahan menoleh ke arah mereka. Matanya kosong, menghitam sepenuhnya. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara erangan yang memilukan. Randy dan Bimo mundur dengan napas tersengal. Makhluk itu bergerak lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dengan suara geraman yang dalam, ia melompat ke arah mereka. Dalam hitungan detik, ia sudah berada tepat di depan mereka, mengulurkan tangannya yang kurus dan panjang, kukunya mencakar udara. "Keluar dari sini!" teriak Bimo, menarik tangan Randy dan berlari ke arah tangga. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, menaiki anak tangga dengan napas memburu. Saat mereka hampir mencapai pintu ruang bawah tanah, sesuatu mencengkeram kaki Randy. Ia menoleh ke bawah. Makhluk itu telah merangkak cepat. Tangannya mencengkeram pergelangan kakinya dengan kekuatan yang tidak wajar. Bimo menendang tangan makhluk itu dengan brutal, cukup untuk melepaskan cengkeramannya. Mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah, menghambur ke dalam rumah tua yang kini terasa semakin mencekam. Namun, teror belum selesai. Dari luar, terdengar suara langkah kaki. Seperti ada puluhan orang yang berjalan di sekitar desa. Bimo mengintip dari celah dinding yang lapuk. Di luar, bayangan-bayangan samar mulai muncul di antara pepohonan dan reruntuhan rumah. Mereka berdiri diam, hanya menatap ke arah rumah tempat Randy dan Bimo bersembunyi. "Kita harus pergi sekarang," bisik Bimo. Mereka berlari keluar, mencoba menerobos kegelapan hutan. Tapi saat baru beberapa langkah, kabut tebal tiba-tiba turun dari arah pepohonan, menelan semua yang ada di sekitarnya. Randy meraih lengan Bimo, takut kehilangan jejak temannya. Tapi tiba-tiba, genggaman itu kosong. Randy menoleh panik. Bimo tidak ada. Hanya hutan yang sunyi dan kabut yang semakin pekat. Randy berteriak. Suaranya menggema di antara pepohonan. Tidak ada jawaban. Hanya suara berbisik yang terdengar dari dalam kabut, memanggil namanya. Randy berdiri di tengah kabut pekat. Tubuhnya gemetar bukan karena udara dingin, tetapi karena ketakutan yang semakin menggigit. Kabut membuat pandangannya terbatas, menciptakan ilusi bayangan-bayangan yang bergerak di kejauhan. Lalu, samar-samar, ia mendengar sesuatu. Bukan suara Bimo, melainkan suara seseorang yang merintih pelan, seperti sedang kesakitan. Dengan langkah hati-hati, Randy mengikuti suara itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang ingin menahannya untuk terus maju. Di depan, di antara reruntuhan rumah yang hampir tertelan tanah, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah buku tua, tergeletak di atas tanah yang lembab. Halamannya menguning dan robek di beberapa bagian. Randy berlutut dan mengambilnya. Debu halus beterbangan saat ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang pudar memenuhi lembaran-lembaran tua itu. Ini bukan sekadar catatan biasa. Buku ini adalah buku harian milik seseorang yang pernah tinggal di desa ini. Dengan tangan gemetar, Randy mulai membaca. "Malam ini, kami akan melakukan upacara terakhir. Sang penghuni meminta tumbal terakhir sebelum desa ini benar-benar terhapus dari dunia manusia. Tidak ada yang bisa menolak, karena jika kami menolak,
Kami yang akan menjadi gantinya. Jantung Randy berdegup semakin kencang. Ia membuka halaman lain, menemukan catatan-catatan yang semakin mengerikan. Mereka yang dikorbankan tidak pernah benar-benar mati. Mereka tetap di sini, menjadi bagian dari desa ini, menjaga rahasia kami. Suara mereka masih bisa didengar dalam kabut. Mereka selalu mencari yang baru. Randy merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bimo telah menghilang dalam kabut. Apakah itu berarti? Sebelum pikirannya bisa menyelesaikan kalimat itu, sesuatu bergeser di balik reruntuhan. Randy menoleh cepat. Di antara kepulan kabut, sesosok tubuh berdiri diam. Tubuhnya kaku dan wajahnya tertutup bayangan. Namun, Randy bisa mengenali siluet itu. Sosok itu tidak bergerak, tapi perlahan, dari dalam kabut, suara familiar terdengar. Suara Bimo, tapi kali ini, suaranya terdengar berbeda. Seketika, kabut di sekelilingnya semakin menebal, menelan seluruh desa dalam kepekatan yang mustahil ditembus cahaya. Randy berdiri terpaku, menatap sosok Bimo yang masih diam di tempatnya. Randy melangkah maju, mencoba mendekat. Namun, saat cahaya senter menyinari wajahnya, tubuh Randy langsung membeku. Bimo memang berdiri di sana, tetapi ada yang salah. Matanya hitam sepenuhnya, wajahnya pucat seperti mayat, dan bibirnya bergerak tanpa suara, seolah menggumamkan sesuatu yang tidak bisa didengar. Randy mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Bimo, apa yang terjadi padamu? Bimo tiba-tiba bergerak, bukan seperti manusia biasa, tetapi seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tubuhnya tersentak-sentak, seperti boneka yang ditarik paksa oleh tali tak kasat mata. Kau harus pergi. Suara Bimo bergetar, tapi matanya tetap kosong. Mereka sudah memilih. Randy merasakan tengkuknya meremang. Siapa yang memilih? Bimo tidak menjawab. Sebaliknya, kabut di sekeliling mereka mulai berputar, dan dari dalamnya, bayangan-bayangan muncul, sosok-sosok tinggi dan kurus, dengan mata kosong seperti lubang hitam, mengelilingi mereka dalam keheningan yang menyesakan. Randy mundur lagi, tapi kini jalan keluar sudah tertutup. Tiba-tiba, ia teringat buku harian yang tadi ia temukan. Tangannya bergerak cepat, membalik halaman dengan panik, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa membantunya keluar dari sini. Dan di sana, ia menemukan jawabannya. Mereka hanya bisa mengambilmu jika kau menyerah. Jika kau menunjukkan ketakutan. Karena ketakutan adalah pintu yang mereka butuhkan. Randy menarik napas dalam. Ia tidak boleh takut, tidak boleh menunjukkan kelemahan. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Bimo masih berdiri di tempatnya, tubuhnya semakin bergetar. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Randy. Lalu, sesuatu merayap keluar dari mulutnya. Sebuah tangan, hitam, kurus, dengan jari-jari panjang yang mencengkeram bibirnya, menariknya ke belakang. Randy berlari, tapi tubuh Bimo tiba-tiba tertarik masuk ke dalam kabut, menghilang seketika. Randy kini sendirian. Dan bayangan-bayangan itu mulai mendekatinya. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Jika mereka butuh ketakutan, maka ia tidak akan memberikannya. Dengan tangan gemetar, ia merobek halaman buku harian itu, membaca lantunan doa yang tertulis di sana, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan dalam keputusasaan. Kabut berputar semakin cepat. Angin dingin menerpa wajahnya. Bayangan-bayangan itu berhenti. Lalu, sesuatu terjadi. Tanah di bawahnya mulai bergetar. Suara-suara mengerikan menggema di seluruh desa, dan satu persatu, bayangan itu mulai melengking, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Randy tidak berhenti membaca. Sampai akhirnya, kabut itu menghilang, dan ia kembali berdiri di tengah desa yang sunyi. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi suara. Randy berdiri di tengah desa yang sunyi. Napasnya masih memburu, udara dingin menusuk kulit, tapi yang lebih menyesakkan adalah kesadaran bahwa Bimo telah menghilang. Ia menatap buku harian tua di tangannya. Halaman terakhir berisi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya,
seolah baru saja ditulis. Yang terakhir harus dipersembahkan. Hanya dengan itu, kutukan akan berakhir. Jantung Randy berdegup kencang. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari balik rumah-rumah tua. Bumi terasa bergetar, dan dari kegelapan, sesuatu mulai muncul. Sosok itu tinggi, lebih besar dari manusia biasa. Tubuhnya kurus seperti tulang yang terbungkus kulit tipis. Kepalanya botak dengan mata yang dalam dan kosong. Tapi yang paling mengerikan adalah mulutnya. Terbuka lebar dengan deretan gigi hitam yang tajam, mengeluarkan suara erangan panjang. Makhluk itu menatap langsung ke arah Randy. Randy mundur, tapi tanah di sekelilingnya mulai retak, mengeluarkan kabut hitam yang bergerak seperti tangan-tangan halus, mencoba meraihnya. Ia harus berpikir cepat. Buku harian itu mungkin satu-satunya harapan. Dengan tangan gemetar, Randy membalik halaman. Lalu, ia menemukannya. Ia tidak bisa dibunuh, tetapi ia bisa dikunci. Gunakan darah pengorbanan untuk menutup gerbangnya. Darah pengorbanan. Randy tersentak. Sebuah pemikiran mengerikan melintas di benaknya. Jika ia bisa menemukan jejak Bimo, mungkin ada cara untuk menyelamatkannya dan mengunci makhluk ini selamanya. Makhluk itu melangkah mendekat. Bayangannya menelan Randy. Jadilah milikku. Suaranya menggema seperti ribuan bisikan di kepalanya. Tapi Randy tidak bisa menyerah. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, ia berlari ke arah tempat Bimo terakhir menghilang, menuju kabut yang mulai muncul kembali, membawa suara-suara yang memanggil namanya. Dan di sanalah, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Randy tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Dengan nekat, ia melompat ke dalam kabut, berusaha menggapai sahabatnya. Namun, sesuatu menariknya ke belakang dengan kekuatan luar biasa. Sang penghuni tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Randy meronta sekuat tenaga, tapi tangan-tangan hitam itu mencengkeram tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Sang penghuni berdiri di dekatnya, menatap dengan mata hitam pekat yang seakan menelan cahaya. Tak ada yang bisa lari dari sini, suara makhluk itu bergema, memenuhi kepala Randy dengan bisikan mengerikan. Tapi Randy tidak menyerah. Matanya tertuju pada Bimo yang masih tergantung di udara. Tubuhnya dikelilingi kabut hitam. Tangan-tangan hitam mencengkeramnya, menariknya semakin jauh ke dalam kegelapan. Randy mengingat kalimat terakhir dalam buku harian. Gunakan darah pengorbanan untuk menutup gerbangnya. Ia menatap tangan Bimo yang terkulai, dan melihat goresan dalam di lengannya. Darahnya masih menetes. Seketika, Randy tahu apa yang harus dilakukan. Dengan sisa tenaga, ia meraih pisau lipat di sakunya, menggores telapak tangannya sendiri. Darah segar menetes ke tanah, bercampur dengan jejak darah Bimo yang jatuh sebelumnya. Tanah di bawah mereka bergetar hebat. Sang penghuni mengeluarkan raungan mengerikan. Tubuhnya bergetar seolah merasakan sesuatu yang tidak terduga. Kabut hitam yang menyelimuti desa mulai berputar liar, seperti badai yang kehilangan kendali. Tangan-tangan hitam yang mencengkeram Randy melemah. Kesempatan ini tidak bisa disia-siakan. Dengan sisa tenaganya, Randy melompat ke arah Bimo, meraih tubuh sahabatnya dan menariknya turun dengan sekuat tenaga. Begitu darah mereka menyatu di tanah, sesuatu terjadi. Tanah tiba-tiba merekah, membentuk lubang besar yang berpendar cahaya merah tua. Dari dalamnya, suara jeritan ribuan makhluk terdengar, seperti roh-roh yang akhirnya terbebas dari penderitaan panjang. Sang penghuni mengerang, tubuhnya mulai terkoyak oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sosok tinggi itu mengulurkan tangannya, mencoba mencengkeram Randy dan Bimo. Tapi sebelum bisa menjangkau mereka, tubuhnya tersedot ke dalam lubang bersama bayangan-bayangan lain. Dalam sekejap, desa itu menjadi sunyi, kabut lenyap. Randy terbatuk, mencoba mengatur napasnya. Bimo masih dalam pelukannya. Tubuhnya lemah tapi matanya perlahan terbuka. "Ren, kita berhasil." Suaranya lemah. Randy menatap sekeliling. Desa itu masih ada, tetapi kini hanya seperti reruntuhan biasa, tanpa jejak kengerian yang tadi melingkupinya. Mereka selamat. Beberapa hari kemudian, Randy duduk di kamar kosnya,
menatap buku harian tua yang kini ada di tangannya. Tidak ada yang percaya dengan apa yang mereka alami. Saat mereka kembali ke perkampungan terdekat, desa itu sudah benar-benar menghilang dari peta, seolah tidak pernah ada. Bimo masih dalam masa pemulihan. Ia sering terbangun di malam hari, mengigau tentang kabut dan suara-suara yang memanggil namanya. Dan Randy, ia masih bisa merasakan sesuatu mengawasinya. Setiap malam, saat dunia menjadi sunyi, ia kadang mendengar bisikan samar dari sudut kamarnya. Yang terakhir harus dipersembahkan. Mungkin semua ini belum benar-benar berakhir. Sejak malam itu, Randy tidak pernah lagi melihat desa terkutuk itu di peta atau mendengar kisahnya dari siapapun. Seakan tempat itu benar-benar telah dihapus dari dunia. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu kengerian itu belum sepenuhnya berakhir. Kadang, saat menatap cermin, ia merasa bayangannya bergerak sendiri. Kadang, dalam tidurnya, ia mendengar bisikan yang memanggil namanya. Suara yang begitu familiar, suara sang penghuni. Dan setiap kali ia terbangun di tengah malam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Karena di sudut kamar, dalam gelap yang paling pekat, ia selalu melihat sesuatu berdiri diam.